Oke, jadi minggu depan saya akan coba siapkan materi satu yang justru malah berkaitan erat dengan jaringan kerjasama perpustakaan, yaitu open movement. Kalau pernah dengar tentang sebenarnya open movement banyak ya, dalam artian bukan hanya satu periode, bukan hanya satu bagian. Jadi kalau kita baca salah satu kesimpulan sederhana yang mungkin bisa kalian rujuk ini, ada open movement, lalu kemudian gara-gara open movement ini ada gerakan keterbukaan tadi, open, lalu muncullah sumber daya pendidikan terbuka. Karena semuanya sudah terbuka, maka pendidikan pun menjadi hal yang harusnya bisa dimiliki oleh semua orang. Tidak hanya orang yang harus berduit, tidak hanya harus orang yang mampu pergi ke sekolah, gitu, tapi harusnya bagi seluruh umat manusia. Jadi kalau open movement, maka ada yang bilang dimulai dari ini gerakan free software atau lebih dikenal sebagai OSS, open source software, open source, sumber terbuka. Lalu kemudian ada open source, naik levelnya lagi ke open access, akses terhadap hasil-hasil penelitian yang terbuka. Lalu dari open access muncul open data. Open data ini tidak lain adalah kalau artikelnya sudah terbuka, maka harusnya datanya juga harus bisa dibuka. Nah, open data berikutnya, jadi open access, open data. Dengan adanya open data, maka seseorang bisa mengevaluasi benar nggak sih penelitiannya si A ini, kok hasilnya seperti ini, dengan data yang ada, dia bisa melakukan evaluasi terhadap penelitian terdahulu, atau dia bisa memanfaatkan data yang sudah ada tadi, kemudian dia tinggal menambahkan variabel baru, parameter baru di atas data yang sudah ada, sehingga menghasilkan sebuah pengetahuan baru tanpa dia harus melakukan penelitian atau pengumpulan data mulai dari nol. Setelah open data, maka kemudian, nah kalau udah ada data, sudah ada open access, maka orang bisa melakukan penelitian tanpa harus melakukan penelitian itu sendiri, turun ke lapangan dalam hal ini, sehingga hasilnya menghasilkan sebuah pengetahuan baru, science baru. Makanya kemudian open science. Jadi kalau bicara open movement, ya itu tadi ada yang bilang dari OSS, ada yang bilang dari open access, tapi ujungnya sekarang ini adalah open science. Di antara tahapan tadi ada open educational resources, sumber-sumber pendidikan yang terbuka. Oke, itu sedikit penjelasan saya kenapa kita sekarang masuk ke materi kuliah, review materi kuliah. Jadi untuk kali ini saya akan coba lompati dulu materi open movement, karena open movement itu tidak mungkin kalian kerjakan sendiri. Mungkin open movement yang awal masih bisa kalian kerjakan sendiri. Open source software, kalian bisa bikin software sendirian, lalu kalian publikasikan. Lalu berikutnya kalau open access, Anda bisa mempublikasikan data Anda, hasil penelitian Anda, hasil riset Anda, hasil kerja Anda, hasil pemikiran Anda di tempat-tempat yang memang menyediakan akses secara terbuka, bisa dilakukan sendirian. Anda bisa menyebarkan langsung ke kolega-kolega, ke teman-teman. Tapi begitu kita bicara open data,
kita bicara open science, maka yang namanya jaringan kerjasama itu menjadi hal yang sangat mutlak. Oke, ada pertanyaan dulu sampai di sini terkait dengan open movement yang akan kita bahas minggu depan. Sebelumnya kita sudah bicara tentang protokol OAI. Beberapa teman kalian yang kebetulan datang di kampus pada pertemuan terakhir sebelum kita libur Lebaran juga sudah pernah belajar ya, belajar memanfaatkan dan melihat bagaimana protokol OAI itu bekerja. Dan terakhir kemarin lewat grup WhatsApp saya sudah bagikan situs yang bisa kalian uji coba, yang bisa kalian manfaatkan untuk mengetahui apa itu OAI, cara kerjanya seperti apa. Ya. Ini, dan saya lihat sudah ada 12 termasuk contoh yang kebetulan saya buatkan sebagai contoh. Sudah ada 12 mahasiswa. Saya minta kepastian bahwa semua orang, semua mahasiswa sudah mencoba memanfaatkan protokol ini, melihat cara kerjanya, sehingga teori yang saya berikan dari presentasi maupun materi PowerPoint-nya bisa kalian pahami dengan lebih baik. Masih ada banyak yang belum mencoba mengentry. Oke. Nah, kalau untuk materinya itu sendiri, untuk pretest sama post-testnya saya tidak buatkan untuk yang review kali ini. Jadi di sini kita akan bicara tentang intronya lagi, bagaimana manusia sebagai makhluk sosial ya, nggak mungkin berdiri sendiri. Bahkan Islam pun, agama kita menganjurkan kita mempererat tali silaturahmi supaya umur kita panjang. Lalu kemudian Aptik IDLN, ini adalah beberapa reviewnya, bisa kalian tonton nanti, tidak perlu saya putarkan di sini. Catatan-catatan penting apa itu Aptik, bagaimana Aptik bisa bertahan, keberhasilannya, jangan dilupakan. Lalu IDLN menjadi portal perpustakaan digital pertama di level nasional di Indonesia. Dan kalau bisa kalian lihat, atau kalau kemarin teman kalian yang ikutan di pertemuan terakhir sebelum Lebaran, bisa melihat ya bahwa data-data yang ditampilkan di Indonesia Digital Library Network itu kan jumlahnya masih berapa? Mungkin cuman puluhan ribu ya untuk seluruh Indonesia. Nah, kalau kemarin kita coba ternyata dalam waktu sekian menit di lab PRC kita sudah bisa mengumpulkan lebih dari 10.000, hampir 10.000 kalau nggak salah. Dan kalau kita lihat di sini, maka kita coba lihat ya, ada berapa record. Ada berapa record di sini, ada perpustakaan, ada di materi ini ada, terus all archive. Kita sudah punya berapa banyak? 124.000, sudah berapa kali lipatnya dibandingkan dengan
koleksinya si IDLN pada waktu itu. Dan itu adalah tidak lain akibat kemajuan teknologi. Padahal protokol yang digunakan itu sama. IDLN juga basisnya OAI, tapi OAI yang tahapan awal. Untuk yang kalian coba dengan situs ini adalah OAI untuk tipe yang kedua, versi 2. Aptik dan IDLN juga berhasil masuk ke dunia atau ranah internasional ya, karena melakukan promosi. Juga kita pertemuan topik yang berikutnya juga kita bicara tentang kerjasama perpustakaan Islam di Indonesia. Ada JIPI, Jaringan Informasi Pengkajian Islam, JPPTAI, Jaringan Perpustakaan Perguruan Tinggi Agama Islam, ada JPATKI, banyak banget. Ada IBN, Islamic Bibliographic Network. Ini mesti kalian perhatikan baik-baik karena ya ini juga tantangan ya sebagai umat Muslim. Ternyata jaringan informasi perpustakaan atau jaringan informasi Islam di Indonesia itu tidak lebih baik daripada jaringan aptik. Apakah karena kita jumlahnya terlalu banyak atau memang karena kita tidak mampu bekerja sama, itu perlu menjadi catatan buat kalian ke depannya jika kalian nanti ternyata bekerja di pusat-pusat informasi Islam. Kebanyakan juga kalau kita lihat dari sejarahnya, yang Islam ini bicara tentang kerjasama, masih bicara kerjasama data bibliografi. Padahal kalau dilihat dari sejarahnya JIPI, Jaringan Informasi Pengkajian Islam, maka harusnya kerjasama perpustakaan dan pusat informasi Islam itu bukan hanya sebatas pertukaran data bibliografi. Harusnya adalah kerjasama pengkajian Islam. Itu bisa kalian lihat dari program kerjanya JIPI ya. Mereka bisa sempat menghasilkan yang namanya Thesaurus Islam sebagai salah satu contoh. Kan itu bukan kerjasama data bibliografi toh, tapi itu menjadi sebuah kajian. Materi kerjasama berikutnya dalam rangka kita belajar dari sejarah itu adalah JIPIS Humaniora ya. Sama satu lagi Pustaka Bersama. Kalau JIPIS ini yang di Perpustakaan Nasional, Jaringan Informasi Bahasa Ilmu Sosial, sementara yang di Asia, nah ini yang tadi saya bilang di awal, kalau kalian ingin mempelajari tentang sejarah kerjasama di ASEAN atau di Asia paling tidak, maka di video keempat ini, ya, kalau kita lihat video keempat, nah di video ini kalau kita lihat, saya kecilkan suaranya sebentar. Ini dibahas tentang kerjasama di Asia, ya. Apa saja yang terjadi, apa itu konsul. Tapi memang materinya terus terang saya belum bisa menemukan materi terbaru terkait dengan jaringan kerjasama perpustakaan dan pusat-pusat informasi di Asia, di luar Indonesia dalam hal ini, di mana Indonesia terlibat sebagai anggota ataupun bagian dari konsorsium kerjasama tersebut. Ini bisa didengarkan lagi pelan-pelan
kalau ingin memperdalam, meskipun materi ini saya skip untuk semester ini, karena saya kira ke depannya materi ini akan sangat berkaitan dengan tadi gerakan keterbukaan, open movement. Ya. Oke. Lalu kemudian setelah kita bicara sejarah, setelah kita belajar sejarah, ini materi berikutnya dari pertemuan kuliah ini adalah bicara tentang bentuk-bentuk kerjasamanya itu sendiri. Ada bicara tentang interlibrary, silang layan, pinjam antar perpustakaan. Masih ingat apa aja? Di sana harusnya kalian hafal. Kalau kalian memahami ada standar IFLA, ya. Standar IFLA yang mengatur apa saja yang seharusnya dilakukan atau minimal kalau memang sebuah negara ingin tergabung dalam interlibrary, kerjasama silang layan antar perpustakaan antar negara, maka minimal ini adalah kriteria yang harus ada. Nah, itu dibahas di pertemuan kita yang bicara tentang ILL, IFLA. Itu harus kalian pahami. Ada berapa poin standar ya, minimal. Di kita terus terang interlibrary kalah dengan layanan digital yang ada sekarang, dengan kemajuan teknologi perpustakaan. Kemudian juga kalau bicara tentang ILL ini, maka seharusnya ILL ini adalah hasil atau layanan tambahan yang sebelumnya membutuhkan kerjasama yang lebih dahulu harusnya ada, yaitu kerjasama data bibliografi. Bagaimana mungkin kita melakukan silang layan antar perpustakaan kalau kita tidak tahu di perpustakaan yang kita tuju itu punya koleksi apa, gitu ya. Oke. Ada komponen informasi ilmiah, kemudian juga jenis-jenis kerjasama informasi ilmiah, bagaimana sebuah kerjasama ilmiah di tingkat nasional itu harusnya bisa terhubung, ya, bisa terlaksana, apa saja yang dibutuhkan komponennya, itu ada di materi ke-6. Bisa kalian lihat videonya lagi. Dan materi berikutnya adalah bicara tentang Union Catalog. Di Union Catalog ini di teknologi Union Catalog ini adalah basic, ya, dasar dari semua kerjasama perpustakaan. Biasanya ini katalog kerjasama data bibliografi menjadi dasar dari kerjasama-kerjasama berikutnya dari pusat-pusat informasi maupun perpustakaan yang ada. Jangan lupa praktikumnya tentang kita memanfaatkan SLIMS UCS untuk membangun katalog induk. Juga kita bisa memanfaatkan Nayanes, ya. Atau yang terakhir ya, terkait dengan pertemuan minggu lalu, bahasan minggu lalu adalah protokol Open Archive Initiative. Union Catalog ini juga sebenarnya merupakan tahapan dari bibliografi control, pengawasan data bibliografi, baik di tingkat level lokal, nasional, maupun internasional. Apa hubungannya teknologi katalog induk dengan pengawasan data bibliografi? Silakan dibaca-baca lagi presentasinya dan ditonton juga video yang berhubungan dengan pembahasan teknologi Union Catalog ini.
Di pertemuan yang kemarin saya sudah sertakan videonya OAI. Saya mau coba jelaskan sedikit meskipun harusnya kalian sudah bisa tonton ya, karena materinya sudah saya sertakan dengan penjelasan audionya apa aja. Ini bisa kalian lihat baik-baik. Kita bisa memahami kenapa OAI itu sampai perlu dibangun. Apa yang membedakan OAI dengan katalog induk, dengan Slaves, dengan Nayanes ya. Di sini dijelaskan tentang konsep harvesting, memanen. Lalu juga ada komponen dari Open Archiving, itu ada yang namanya data provider dan service provider. Data ini adalah yang menyediakan datanya untuk dipanen. Service provider adalah yang menyediakan layanan untuk menemukan kembali data-data yang dipanen dari anggota jaringan. Itu data dan service provider, jangan lupa. Bagaimana OAI, satu sistem OAI itu ternyata bisa sekaligus selain menjadi data provider, dia juga bisa menjadi service provider. Oke, ini juga dibahas tentang perkembangan OAI 1.1 sampai 2.0 yang tadi saya bilang ya. OAI yang dipakai sama teman-teman IDLN, Indonesian Digital Library Network, itu adalah kalau nggak salah 1.1. Atau malah 1.0. Karena itu adalah awal-awal bagaimana OAI itu dikembangkan. Oke, apa itu agregator? Penjelasannya juga ada di sini, silakan disaksikan lagi. Kenapa OAI kita ajarkan? Dan ini adalah cara kerjanya. Jadi kalau ada user, kalau kalian sebagai pengguna OHS gitu ya, melakukan requestnya bisa identifikasi, minta data format, ya, minta data yang disimpan, kumpulan data yang disimpan, dan seterusnya. Nah ini nanti masing-masing akan dilayani oleh si repositori yang mensupport OAI, lalu kemudian datanya disimpan di service provider. Nah, dalam hal ini, kalau dilihat konsep eh, dari konsep ini, maka Open Harvester System ini adalah service provider. Kenapa? Karena OHS ini yang ada di indeks ini, kalian menyediakan apa? Menyediakan layanan terhadap pengguna sistem ya untuk mencari koleksinya. Berapa jumlah koleksinya? 124.000 rekor. Gitu. Lalu kalau ini adalah Open Harvester System, ini adalah service provider, penyedia jasanya, maka siapa data providernya? Data providernya tidak lain adalah ini. Ini adalah data providernya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.
Oke. Sampai di sini ada pertanyaan tentang materi review kita. Jadi kembali lagi ke sini, itu adalah part terakhir kita bicara tentang OAI. Minggu depan kita akan bahas materi tentang gerakan keterbukaan, open movement. Ini jamnya jam tanggung, saya tahu 28 mahasiswa. Ada yang mau ditanyakan nggak? Mau ditanyain? Anissa, Vira, Anissa, Vira. Vira. Gimana? Nggak ada yang mau ditanyain? Bisa semua dong ya? Ntar ujian. Ini ada yang respon? Suara saya masih kedengaran nggak sih? Atau jangan-jangan saya ngomong sendirian dari tadi? Yang lain pada tidur. Terdengar Pak, suaranya Pak. Dengar Pak. Oke. Ada pertanyaan nggak? Belum ada. Belum ada. Oke. Belum ada Pak. Jadi sekali lagi di materi kita tentang jejaring ini praktis DRC menawarkan satu kelebihan dibandingkan dengan materi tentang jaringan kerjasama perpustakaan di tempat lain. Kalau kalian menganggap bahwa ini sama aja dengan kuliah jaringan kerjasama yang diajarkan gitu ya, diajarkan di lembaga-lembaga pendidikan di tempat lain, maka saya harus bilang bahwa kalian salah besar. Dan kalau kalian menganggap ini adalah gampang, nanti tinggal diikutin lagi belakangan, bisa dipelajari gitu ya, kalian rugi sendiri nanti. Kenapa? Karena yang diajarkan di materi ini praktis, gak akan kalian temui di tempat lain. Tadi OHS, kalian membuat indeks, ya kan? Kalian membuat kerjasama, kalian membuat katalog induk misalnya. Itu juga di tempat lain, di kuliah lain, teman-teman kalian di jurusan ilmu perpustakaan belum tentu dapat ini. Jadi saya berharap sih kalian nggak hanya sekedar yang penting saya lulus mata kuliah. Ini pelajaran ini bisa memberikan nilai tambah kalau kalian sudah bekerja. Misalnya kalau kalian diminta nih di perpustakaan nanti tempat kalian kerja, bikin layanan baru dong, apa sih terserah. Kalian bisa, kemarin sudah saya ceritakan,
Mau bikin apa? Mau bikin buku abstrak. Oke. Ini kalau kalian kreatif ya, kalian sudah biasa atau sudah bisa pakai OHS ini, kalian sudah berhasil install di Laragon kalian, di hard disk kalian, di USB eksternal ataupun di sistem laptop di komputer kalian, maka mau bikin apa sih? Daftar abstrak tentang kesehatan. Ya udah tinggal kalian cari lah. Kumpulin semua open access jurnal bidang kesehatan. Ini kan abstraknya udah dapat semua dengan sendirinya. Kita coba lihat ya, balik lagi. Browse lah. Kita browse saja. All archive. All archive. Oke. Dan kalau kalian lihat dari sini aja, view record. Ini kan abstrak. Iya nggak? Berarti kalau kalian mau ngumpulkan abstrak, tinggal copy aja abstraknya, terbitin deh. Ctrl C. Apa? Oops. Sorry. Ctrl C. Kan masih konsep. Ya pakai Word dulu. Boleh. Gak ada masalah. Bikin. Ya, sesuai dengan standar. Oke, rata kanan. Judulnya apa? Gampang banget. Nggak perlu lagi bingung-bingung nyari artikelnya apa. Saya tinggal cut and paste, cut and paste. Udah. Penulis, kreator kita ganti jadi penulis. Oh, hurufnya dibenerin. Gimana kalau benerin huruf? Nih. Ya. Satu abstrak. Kalian punya berapa? Ya, tergantung mau kalian kumpulin berapa tadi dari recording. Ya kan? Jadi artinya kita bicara bukan hanya sebatas teori doang. Dan tidak hanya untuk mata kuliah ini saja. Kemasulang informasi. Ini kan udah jadi buku abstrak kan? Kalau kalian kumpulin semua 100 sekian artikel ini, 100.000 artikel ini. Kalian udah punya buku abstrak, tinggal kalian indeks. Iya nggak? Memang bukan mata kuliah ini yang bukan dari mata kuliah sistem jaringan ini yang akan otomatis mengajarkan tadi. Tapi paling tidak dari mata kuliah ini sebenarnya layanan perpustakaan bisa berkembang lebih jauh lagi. Kalian nanti kerja di perusahaan apa? Pertambangan. Coba cari jurnal-jurnal pertambangan yang bisa dipanen dengan memanfaatkan OAI.
jurnal baca. Ini jurnal baca ada yang nggak beres nih. Saya nggak tahu masalahnya ada di mana, tapi lihat judulnya nggak ada ya. Ini berarti either protokol OAI-nya nggak kompak antara Open Harvester kita dengan jurnal baca, nih, atau ada sesuatu yang bermasalah di sini. Bisa jadi ini DC, Dublin Core, sementara yang dilanjutkan pakai apa? Mac. Oke, sebentar, baterai saya sudah menipis, saya ambil charger dulu. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan? Minggu depan berarti kita akan ketemu daring lagi. Insya Allah, saya sudah punya waktu luang lebih banyak kalau minggu depan, karena minggu ini saya masih mesti menyiapkan beberapa hal di kampus ini. Minggu depan saya sudah punya waktu luang untuk kita bisa diskusi lebih panjang lagi sehubungan dengan materi mata kuliah kali ini. Ada pertanyaan? Nggak ada? Sekali lagi pastikan di OHS-nya kalian nyobain ya, di Waryono Pai ID Index Latih itu. Silakan dimanfaatkan, kalian bisa lihat cara kerjanya seperti apa. Kemudian kalau bisa setelah kalian pahami, yang perlu dicatat adalah OAI untuk SLIMS itu beda cara menggunakannya. OAI untuk OJS, Open Journal System, itu beda. OAI untuk Omeka, OAI untuk EPRIN, OAI untuk OneSearch, itu juga beda. Protokolnya sama, tapi cara settingnya atau cara memanggilnya yang mungkin agak sedikit berbeda untuk setiap aplikasi. Jadi kalau kalian diminta untuk bikin jaringan berbasis OAI menggunakan OHS, maka yang harus kalian perhatikan tadi bagaimana apa atau bagaimana caranya aplikasi tersebut menyediakan data dalam format OAI untuk bisa dipanen oleh aplikasi kita. Itu yang paling penting. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya izin sebentar. Saya mau screen capture daftar peserta ya. Ada 27 anak. Oke.
Oke, 1. Udah. Satu lagi. Nggak mau ya. Bentar. Oke, kalau gitu kita ketemu minggu depan ya. Kalau ada pertanyaan silakan ajukan di Telegram. Jangan ragu-ragu. Ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, boleh saya tutup? Saya izin tutup ya. Iya, Pak. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Pak.